Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pastor Fauzan, biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat untuk hamba-Mu supaya cakap mengajari kami, Tuhan. Berkati semua pendengar dan yang menyaksikan Ambon pagi ini, biar firman yang Kau taburkan pagi hari ini, Tuhan, bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami yang menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan dengar firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita yang diambil dari kitab Mazmur 108 ayat 1 sampai 14 dibacakan oleh Ibu Nerliana. Selanjutnya kitab 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 10 dibacakan oleh Ibu Sarma. Dan kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 dibacakan oleh Ibu Cinta. Silakan Bu Nerliana. Ya, silakan Bu Nerliana. Sudah bisa di-unmute. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan juga salam untuk saudara kami yang akan menonton siaran ulang ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 108 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku padamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom, aku melemparkan kasutku. Dan karena Filistia, aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 4. Beginilah firman Tuhan,
Saudara, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anak, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tinggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian. Silakan Ya. lanjut Bu Cinta. Ya, baik Pak Enardo, saya lanjutkan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya,
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarikannya dengan mencucurkan air mata. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana, Bu Sarma, dan Ibu Cinta. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema melakukan perkara besar. Silakan Pastor. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, apabila kita setia di dalam kasih-Nya. Masalahnya banyak orang tidak setia dengan kasih-Nya, saudara. Dia selodeh, ya, ceroboh, sembrono. Nah, sehingga pengennya hidup, semua juga pengen hidup dalam kasih. Tapi nggak bisa. Kenapa? Dia nggak punya kapasitas. Ya, kasih itu ya membutuhkan sebuah kapasitas, saudara. Ada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk hidup di dalam kasih. Mengapa? Ya, semua orang bisa. Tetapi kasih itu tuh ya buyar. Mengapa buyar kasih itu? Karena dia tidak persiapkan, ya, benteng-benteng di dalam hidupnya. Maksudnya bukan benteng, kirbat di dalam hidupnya. Ya, anggur baru itu, ya kirbatnya harus baru. Ya, anggur itu kan seringkali bicara tentang kasih, ya. Kasih itu kirbatnya harus baru, saudara. Ya, dengan rajutan yang kuat. Kalau itu tidak kuat, ya, maka kasih itu akan berhamburan. Ya, sama seperti memberi mutiara kepada babi, memberi mutiara pada anjing, memberikan barang berharga kepada babi. Ya, dan akhirnya Anda bermaksud baik memberikan kasih,
dan Anda sendiri tidak disiplin, akhirnya Anda hancur. Siapa contohnya? Saya. Di masa-masa muda, saya sangat selodeh, saudara. Easy going. Wah, tante saya itu marah sekali sama saya, saudara. Ya, karena ya saya tinggal sama kamu, tiba-tiba kamu mau atur-atur saya. Saya bilang begitu, enak aja loh. Ya kan, saya hidup sendiri selama ini, tiba-tiba kamu datang mengacak-acak hidup saya. Enggak. Tetapi dia tetap yang memberikan masukan. Mau dengar, mau enggak, pokoknya dia kasih masukan. Saya bukannya nggak mau dengar, tapi saya nggak mau dipaksa, saudara. Biar belajar bertumbuh sesuai dengan ininya saya, kemampuannya. Karena belajar itu nggak bisa dipaksa. Anda harus belajar, mau dipaksa kayak apa, jebol, saudara. Yang bisa adalah Anda memaksa diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda hidup dipaksa, ya, suatu ketika tekanan itu hilang, seperti saya keluar dari rumah, wah seperti kuda lepas kandang, saudara. Ya, wah di rumah itu kita itu hidup di dalam tadi ya, nggak boleh ngupil, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah itu paling sengsara saya itu, saudara. Sedangkan apa namanya, wah saya ini udah ngantukan, ngupilan, ngentutan, saudara. Pusing, saudara. Di rumah nggak boleh segala macam, mumet. Walaupun saya ngerti tujuannya baik, saudara. Tapi ya gimana ya, wah begitu lepas ya bebas sebebas-bebasnya. Tetapi akhirnya saya belajar sendiri ya, bahwa ternyata ada hal-hal yang baik di situ. Dan saya belajar sendiri, disiplin itu sendiri. Kehidupan yang membuat saya tahu harus bagaimana. Makanya ketika kehidupan itu menempa hidup saya meresponinya terus, saudara. Karena saya tahu, benar. Dan itu tadi ya, sejak saya bertemu dengan Tuhan Yesus, nggak ada kata alasan-alasan yang satu septic tank itu tuh sudah saya buang semua, saudara. Sorry, saya bukan import di septic tank. Makanya saya kalau ada orang beralasan sama saya itu, itulah jangan banyak alasan lah. Intinya kamu mau berubah apa enggak? Simpel aja. Kalau Anda tidak mau berubah, intinya Anda lebih senang banyak alasan untuk memaklumi kesalahanmu, maka kamu tidak akan berubah. Perubahan itu dimulai dari kita mengakui, iya ya saya salah ya. Simpel ya. Anda tahu Anda salah, tapi Anda tidak mau mengakuinya, Anda tidak akan berubah, walaupun di hati Anda sudah tahu Anda salah. Sebuah pengakuan di mulut, itu penting, saudara. Iya ya saya salah. Selesai kan? Ya, percaya saya ya, sebuah pengakuan di mulut itu akan mengubah seluruh hidup Anda dengan cepat daripada di hati, tetapi Anda tidak mengaku, Anda lebih penting memberikan berbagai alasan, saudara. Karena nanti diulang lagi. Ya, suami-suami yang banyak alasan kenapa pulang terlambat itu, ya itu nanti akan diulang lagi. Jangan percaya. Ya, saya selalu bilang sanguin keparat. Saya selalu bilang ini orang-orang sanguin keparat. Banyakan janji, banyakan ngomong, tapi nggak pernah jalan. Nggak ada satu pun yang jalan. Gitu, saudara ya. Nah, saudara, kasihmu itu harus ditampung dalam sebuah kirbat kedisiplinan, saudara. Ya, kasih itu tuh bukan selodeh loh, bukan easy going. Oh, kasih. Itu namanya bukan kasih royal, saudara. Ya, kasih yang tidak ditampung dalam sebuah kirbat kedisiplinan itu royal, onggongan, saudara. Berhambur-hambur. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak punya reservoir, saudara. Bocor. Dan kita memberikan kasih kita kepada orang yang tidak memerlukannya. Orang manfaatkan belas kasihan kita. Makanya banyak orang-orang yang tujuannya sebenarnya baik, gitu lah. Ya, kemarin saya ada tegur satu ya dalam pemuritan kita. Kamu ini sok kasih, sok. Istrimu aja nggak respect sama kamu kok. Makanya marah istrimu. Kamu sok nolongin orang,
Istrimu sendiri aja nggak respect sama kamu. Saudara nangkap nggak? Jangan kita sok kasih, itu namanya sok, ya, ongkrongan. Kalau orang Tegal bilang itu ongkrongan. Saya nggak tahu bahasa ininya apa nih, bahasa Indonesianya apa Bu Sarma? Ongkrongan itu Bu Sarma. Apa bisa ini? Saya nggak tahu tuh yang namanya apa. Pokoknya orang-orang yang suka dipuji, yang seneng pokoknya bukan dia mau dipuji-puji juga, dia nggak bermaksud mau minta pujian, tetapi dasarnya orangnya tuh, wah kok sesana cek sana kasih, wah udah open, kita kan kasih. Ya kan? Oh, kita kasih. Wah, harus kita tolong. Oh, enggak, saudara. Kita tidak menolong bukan karena kita nggak kasih. Kita menolong karena kasih, saudara. Tapi kita tidak menolong bukan karena kita tidak kasih. Kita harus punya disiplin. Kita lihat orang-orang ini disiplin. Orang-orang yang punya disiplin di dalam hidupnya, nah disiplin tanpa kasih juga kejam, saudara. Nah, kebalikannya harus dua-duanya. Kasih itu harus di dalam kirbat disiplin. Tetapi kirbatmu bisa diisi racun juga, bukan diisi anggur. Ya kan? Bisa racun, karena disiplin itu bisa jadi racun, saudara. Harus dua-duanya. Ada kasih dan disiplin. Kalau Anda mau next level, kasihmu itu harus di dalam kirbat disiplin. Kalau Anda mau next level, kirbat-kirbat yang sudah kamu punyai, disiplin itu harus disertai dengan kasih. Banyak orang tua yang disiplin, dia tidak punya kasih, karena pada kepahitan di masa lalunya. Wah, anaknya itu dipecutin setiap hari, saudara. Kepahitan. salah tabok. Tiap hari keplak, dengar keplak tuh kayak suara ya. Kayak orang keplak laler, saudara. Wah, saya pernah tinggal di rumah orang yang begini ya. Lagi nginep ya namanya nih. Dikit-dikit ngeplak. Saya itu sampai mumet ngeliatnya, saudara. Saya saja kasar, orangnya nggak ngeplakan, saudara. Saya kasar tapi saya nggak ngeplakan. Saya sampai gusar. Kenapa kudu dikeplak sih? Kenapa harus dikeplak? Ya, coba Anda pikir ya, anak salah kenapa kudu dikeplak terus? Salah. Salah. Kenapa, saudara? Anak ini jadi kepahitan, anak ini jadi ketakutan, anak ini jadi nggak pede. Ya kan? Terlalu disiplin, tapi dia nggak ada kasih karena dia sendiri juga mungkin diperlakukan demikian, atau dia menuntut dirinya dan gagal, dan dia tidak berdamai. Mengapa tidak berdamai? Karena dia nggak punya kasih, ya kan? Nah, kita balik, saudara. Ya, tadi katakan dalam Mazmur, ya bersama dengan Allah kita melakukan yang perkara-perkara yang besar. Mengapa? Melakukan perkara-perkara yang kecil terus. Karena Anda nggak punya kasih. Kan bersama Allah. Allah adalah kasih, kan? Allah adalah kasih. Kalau Anda bersama dengan Allah, berarti Anda bersama dengan kasih. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, sang kasih itu menciptakan. Kasih itu tangannya itu membuat kita jadi kreatif. Creation. Ya. Membuat tangan kita mencipta. Bersama dengan kasih itu tanganmu akan mencipta, tetapi kasihmu tidak disiplin, saudara. Kasihmu itu kirbatnya dari kirbat tua, ya, yang tidak disiplin, easy going, tanpa metanoia di dalam hidupmu. Kasihnya itu Anda akhirnya dihambur-hamburkan. Makanya, ya sebetulnya ya kalau Anda lihat pelayanan di Damaris, Damar Kasih, Galarua dan semua yayasan kita miliki, ya Embun Pagi segala macam, ini adalah sebuah praktek nyata Anda hidup di dalam kedisiplinan, saudara. Serius ya. Banyak sepelekan prosedur ya, banyak dari Anda sepelekan prosedur. Dan akhirnya kita banyak kali menolong orang yang salah. Karena salah prosedur, saudara. Mengapa prosedur itu ada? Prosedur itu adalah sebuah aturan yang disepakati bersama, supaya kita tahu bahwa apa yang kita berikan ini tepat sasaran dan transparan. Namun ketika Anda salah prosedur, Anda salah, Anda tidak taat, Anda gampang, yang penting kasih. Oh, Anda harus ingat,
kasih itu harus ada di dalam kirbat yang baru. Ya, kirbatnya nggak baru, bubur semua. Kirbat itulah prosedur sistem. Kalau sistemnya yang salah, rubah sistemnya. Tetapi Anda tetap harus hidup di dalam prosedur, dalam aturan, saudara. Nggak bisa easy going. Oh, yang penting easy going, nanti kamu aturannya berubah. Orang-orang yang easy going, ya dia bisa menjadi tenar, tapi dia tidak bisa menjadi besar. Kenapa? Karena dia ketika dia easy going, dia jalan di depan, di belakang hancur. Dia jalan lari, wah dia tenar di belakangnya hancur. Dan akhirnya buahnya itu tidak tetap. Anda lihat semua orang-orang di dalam pemuritan kita, dalam sehat baptis yang orang Iran yang di Indonesia, kita masih tetap ada di dalam pemuritan, saudara. Masih ada sampai dia dewasa, dia mengatakan, oke saya jalan. Oke jalan, tak lepas sendiri-sendiri. Apalagi saya kemarin jadi DPO, yang takut kan. Tapi saya pantau, saudara. Selalu ada yang hilang, selalu ada, saudara. Tetapi semuanya stay di dalam pemuritan. Makanya semua yang dibaptis melalui grup ini yang baru-baru wajib ikut kelas evangelis dan kelas apologetik. Wajib. Dan orang-orangnya masih bersama dengan kita. Dan terlibat, ya beberapa juga terlibat di dalam pelayanan. Ada beberapa hamba Tuhan, baptis, embu pada hilang semua, saudara. Enggak ada satupun yang bersisa. Nah, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak bekerja di dalam prosedur. Dia tidak bekerja dalam sistem yang benar. Dia nggak punya sistem. Akhirnya buahnya tidak tinggal tetap, saudara. Ya lihat komunitas kita semakin lama makin berkembang, makin bergenang. Yang rontok banyak. Banyak kenapa? Karena orang-orang ini tidak siap dengan anggur baru yang akan dicurahkan, yang lebih lagi. Nggak siap, saudara. Yaitu apa? Kirbat yang baru harus disiapkan. Metanoia. Iya, ini aturannya, kita ikutin aturannya. Nggak tahan. Nah, dari situlah. Makanya, banyak orang yang kemarin gila ya, orang tinggalin kamu, oh enggak. Kambing kumpul sama kambing, domba sama domba, serigala sama serigala, harimau sama harimau. Orang-orang yang disiplin kumpul dengan orang-orang disiplin, saudara. Orang-orang yang punya visi akan kumpul dengan orang yang punya visi. Orang selodeh ya kumpulnya sama orang selodeh. Ya kan? Nah, itulah sebabnya pelayanan kita makin berkembang. Memang banyak yang gugur. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan kirbat yang baru. Kalau Anda baca di dalam Ibrani 12 tadi ayat 1 sampai 17, ya. Separohnya ceritanya setiap ayat ya selalu ada kata disiplin dalam bahasa Inggris ya. Nanti Anda buka dalam The Net Bible. Ayat 2, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, disiplin. Disiplin Tuhan mendisiplin. Ya, Tuhan itu disiplin kita. Enggak sembarangan, saudara. Anda itu dipersiapkan di dalam disiplinnya Tuhan. Makanya ketika Anda jatuh bangun, sebenarnya Anda sudah dipersiapkan dalam disiplinnya Tuhan. Masalahnya kan Anda responnya salah terus kan. Ya kan? Responnya salah terus. Selodeh. Anda tidak merespon dengan disiplin. Anda tidak melihat disiplin itu. Anda melihatnya sebagai hukuman yang menyesah, yang menyakitkan, yang menyebalkan. Tapi kalau Anda melihatnya sebagai sebuah cinta ya, yang membuat Anda disiplin, ketika Anda jatuh, Anda perbaiki diri, koreksi. Jatuh, koreksi lagi. Belum berhasil, koreksi lagi. Disiplin di dalam hidup, disiplin di dalam doa, disiplin dalam pembacaan firman Tuhan,
disiplin di dalam melakukan disiplin. Ya, salah lakukan lagi, salah lagi terus, ya. Akhirnya suatu ketika Anda akan katam. Orang itu katam bukan karena dia langsung bisa, tapi karena dia mencoba dan salah. Oke, Ya, sekarang oke. bagus ya. Ya, banyak orang ya, Ya. kalau sudah jatuh, udah dia diem aja, tidur saja. Bukannya dicoba lagi, apa cuma Pak, nggak bisa. Ah, ya udah karepmu. Kalau saya mah tak coba lagi, coba lagi. Dan saya jadi pinter karena saya gagal waktu mencoba, saya punya banyak pengalaman. Ya, serius ya. Kita jadi punya banyak pengalaman karena kita mencoba. Ya, mencoba salah, coba salah. Jadi katam, hafal, tahu, bahkan jadi rema. Nah, kalau Anda tidak hidup di dalam disiplin, maka kasihmu itu akan tercerai-berai, akan buyar. Akhirnya ngantem badanmu sendiri, udahlah, nggak ada kasih-kasihan, udah nggak mau, udah capek, nggak mau ngurusin dia lagi. Coba ya, berapa banyak kita, sepanjang hidup saya sepanjang hidup saya, berapa banyak saya dikerjain sama orang, saudara. Karena saya punya cinta, ya dulu saya selalu degampangan, saudara, nolong orang, apa segala macam, dimanfaatkan, dibully, ya nulung, dipentung, itu biasa, saudara. Tapi saya nggak kapok. Saya introspeksi, salahnya di mana dulu kita tolong ya. Kita dulu tolong saudara kita, salahnya di mana ya? Kenapa malah dipentung? Kita dulu sampai hari kita kepahitan, terus kita tengok lagi, salahnya di mana ya? Terus kita belajar lagi, sampai kita ngerti ternyata yang salah adalah saya tidak disiplin. Begitu saya disiplin, ya, maka pertolongan itu selalu datang tepat kepada orang. Pertolongan itu cintanya itu, kasih yang saya salurkan selalu kepada orang-orang yang tepat. Makanya saya ketika di dalam sistemnya kita ada yang nggak benar, ya maaf kata ya, dalam jarak 20.000 kilometer, jarak Indonesia ke Belanda kan 20.000 kilometer, saya sudah mengendus bau busuknya, saudara. Sudah terendus nih bau busuknya nih 20.000 kilometer, padahal kenapa? Karena saya sudah biasa dikerjain orang, tapi saya tidak kapok. Saya perbaiki apa yang salah, sehingga ini modus ini nanti pasti begini. Benar terjadi, sudah saya omongin, saudara, kejadian beneran. Sudah saya ingetin, jangan ya, ingat, tak sekali, yang 2 kali benar kejadian, saudara. Nah, kan aku bilang apa? Sudah saya tahu dari awal, sudah saya ngerti modus-modus ketidakdisiplinan. Kriminal sebelum terjadi kebobolan, kita sudah ngerti, kita potong dulu, kita cut. Supaya jangan terjadi. Bukan paranoid, beda ya. Orang paranoid itu karena dia tidak punya cinta. Nah, itu beda lagi, saudara. Ada orang paranoid, terlalu gini ya, dia ketakutan, takut di ini, takut di itu. Akhirnya dia, enggak, paranoid, saudara, semua dicurigain. Padahal sudah benar semua, tapi semua dicurigain. Nah, kalau kita enggak, orang yang punya cinta, selama prosedur itu benar, kita enggak boleh curiga sama orang. Tapi begitu prosedur itu dilanggar, sekalipun itu orang baik, sekalipun itu orang yang sahabat kita, saudara kita, potong, saudara. Ya, beneran, saudara. Orang paranoid, semuanya berjalan lancar, tapi dia ketakutan sendiri, wah, akhirnya dia ngubah-ngubah sendiri. Ya, ngubah-ngubah aturan sendiri, atau dia jadi paranoid. Dia ini sendiri, bingung sendiri, pegangin sendiri semua. Akhirnya dia rempong, saudara. Karena apa-apa dipegang sendiri. Tapi orang-orang yang punya cinta dan punya disiplinnya karena cinta,
Dia nggak akan paranoid. Dia tahu kita baik, ya tetap baik. Tetapi saya tidak mau jalan. Stop. Itu akan menghindari Anda dari tertipu. Ya, itu akan menghindari Anda dari kerugian-kerugian yang besar. Anda boleh tes kerugian. Setia dalam perkara kecil diberikan perkara besar. Anda tes. Yang kecil-kecil aja. Nggak jalan. Jangan ditambahi. Oh, karena masalahnya sepele soal ini, Pak. Jadi kita enggak mau, percaya saya. Ya. Enggak akan dikerjain. Tambah gede, tambah runyam, saudara. Tambah runyam. Setia dalam perkara kecil, Anda coba lagi gedein. Kecil lagi, besarin lagi. Tapi kalau yang kecil saja nggak beres, jangan dikasih yang gede. Ya soalnya sepele sih Pak, saya nggak mau kerjain sepele. Oh ya udah, berarti kamu bukan orang yang baik. Oh itu bukan teori ya, itu saya udah ngetes juga, saya sudah lakukan. Di dalam manajemen ya, dulu saya belajar ya. Ini juga ada di dalam ini ya, kuliah manajemen. Saya dulu kan saya sempat kuliah sampai tesis ya, saat tesis nggak selesai, saya pindah sekolah teologi. Jadi kami pun pernah melakukan ya, sepakat ya, saya sendiri di manajemen, saya kan sudah di direksi sebuah perusahaan. Orang yang sibuk, orang yang kerjaannya banyak, bukan karena nunda masalah, tapi dia kerjanya banyak karena memang orangnya bisa diandalkan. Ya, coba lihat ya, kasihlah pekerjaan kepada orang yang sibuk, bukan orang yang nganggur. Kalau kamu kasih kerjaan kepada orang yang nganggur, sama dia nanti selesai 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun, belum tentu dikerjain. Padahal dia nganggur. Alasannya apa? Aduh kemarin saya ambil, aduh kemarin saya anyang-anyangan, aduh kemarin saya rematik. Alasannya ada, saudara, satu septic tank. Tapi kalau Anda kasih kerjaan kepada orang yang sibuk, dia sambil kerjain yang punyamu. Bahkan mungkin dia, waktu yang kamu minta tolong kerjakan, oh ini pakai punyaku dulu deh. Tolong kerjain ini, udah selesai nih. Terus yang punyamu dikerjain buat dia, dipakai sama dia sendiri. Karena dia punya banyak kreativitas, saudara. Ya, next level. Oh ini saya cerita yang praktis dalam kehidupan Anda loh. Ya, next level, dekat dengan Anda. Anda pikir kalau Anda lagi nganggur-ngangguran di rumah, terus Anda minta-minta, Anda perlu mikir, ting, kenapa ya saya jadi minta-minta ya? Kecuali Anda bangga dengan itu, ya nggak apa-apa, teruskan saja. Kecuali Anda puas dengan itu, teruskan saja. Tapi kalau saya nggak mau ya, saya nggak mau. Saya ceritain kepada Anda, ini bukan hal yang mustahil. Ya bukan hal yang mustahil. Anda bisa, cuman Anda kan nggak mau. Ya udah, daripada susah Pak, mendingan minta aja lah Pak, gampang minta aja, ada yang mau ngasih kok. Ya karepmu. Ya sudah, kalau sudah begitu ya sudah, susah nggak bisa diomong. Nah, cuma jangan minta sama saya ya. Ya kalau saya kan gitu kan, jangan minta sama saya dong, enak aja loh. Gitu ya, next level. Tuhan Yesus berkati.